Berbicara tentang budaya, kita patut merasa bangga sebagai warga negara Indonesia karena salah satu kekayaan negara kita adalah keragaman budaya. Banyak sekali budaya yang sudah hampir punah ataupun yang masih lestari hingga saat ini. Di Jawa Barat sendiri banyak sekali budaya yang memang hampir punah, namun banyak yang masih lestari hingga saat ini. Di antaranya, salah satunya adalah upacara adat Sunda, Ngaras. Obrolan budaya RRI Bandung, obrolan yang ringan tapi bermakna, ngobrol seputar riak kehidupan, diselingi tawa canda bersama, ada musiknya, ada pesindennya untuk menghibur para pemirsa di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya. Ngaras teh nyaeta ngarasakeun kumaha pait peuheurna menjadikan indung sareng Bapa. Istighfar lagi ke Allah, menurut hampura tina sagala dosa tina jantan indung. Istighfar lagi. Mama nutus ikhlas nembe. Mama nutus ridho nembe ngajajabkeun hidup. Insyaallah ditegaskan dina katerangan surga yang dina sampean indung ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat budaya di mana saja Anda berada. Saat ini saya hadir di sini dalam acara obrolan budaya di RRI Net. Dan dalam cuplikan tadi yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yaitu tentang budaya yang ada di Jawa Barat, yaitu Ngaras. Dan seperti yang tadi dijanjikan bahwa dalam obrolan budaya kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai upacara adat Ngaras. Dan seperti biasa dalam obrolan budaya saya tidak sendiri, Iroh di sini tidak sendiri, dan kali ini ditemani oleh Kang Sanip. Sahabat budaya, selamat berjumpa lagi. Selamat berjumpa lagi Kang Sanip. Mang Sanip. Ya. Biasa yang ada di obrolan budaya. Betul. Sebab bahwa budaya-budaya di khususnya Tatar Sunda Jawa Barat. Ya. Banyak sekali banyak yang harus digali. Banyak. Dan dari tadi Iroh teh Kang Sanip nyari-nyari kok ada yang beda ya. Bedanya? Di obrolan budaya malam hari ini biasanya ada seorang yang apa ya? Ada satu lagi. Oh. Kabogoh Iroh. Oh. Roh, sekarang mah wayahnya nyalah. Kenapa? Kenapa wayahnya? Karena dia itu sudah Sanip usir. Sanip usir. Sudah diusir? Udah. Atau kalau diusir harus ada yang gantiin atau Kang Sanip? Insya Allah Ada? ini lebih tebal. Lebih segalanya gitu? Lebih segalanya? Lebih ganteng, lebih muda, wah lebih hot lah. Siapa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Nah ini. Tepangkeun. Aduh. Ini siapa ini? Tanyalah dong. Adik kamu siapa? Saya tuh namanya Abot, Teteh. Abot. Abot Kalau abot bahasa Sunda itu. Kalau bahasa Indonesianya itu? Bahasa Indonesia itu berat. 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 Tapi abot itu adalah hamil. Bobot. Bobot, tentang bobot. Bobot. Kunaon abot? Tah itu rada berat ya tempat tuangan teh. Mohon nembe tos tuangnya. Sumohon. Jadi sim kuring teh di dia teh. Kuat. Mana depan belakang. Jangan gitu atuh Kang Sanip. Tapi senang. Dia selalu sehat. Senang. Pertama Alhamdulillah. dia tidak pernah punya sakit pinggang. Ya betul kan? Kok tahu? Betul. Kenapa Tahu bisa Kang Salib? Betul. Mana pinggangnya?
Karena Kang Abot Betul. nggak punya pinggang gitu, Iya, jadi iya. nggak pernah sakit pinggang. Ya sama Nggak pernah. Iroh kan pas. Gitu. Saya bersyukur nggak pernah sakit betul Pak Sarip. Tuh. Nggak pernah sakit ya. Leher pun nggak pernah sakit saya mah. Oh iya nggak? Iya. Tapi ngomong-ngomong pasti ada budayanya. Iya betul. Bagaimana sih menjaga kesehatan? Betul. Tuh, ya kan gitu. Iya, jadi Kang Sanip, Iya, tadi iya. itu kan Iroh udah ngasih apa? Sebentar namanya Iroh ini teh. Iroh. Oh, jika tukang lotek ya. Tetangga saya ada. Ya aku juga mantan. Oh gitu ya. mantan, iya iya. Jadi Kang Sanip tadi kan Ya. Iroh teh udah ngasih cuplikan nih buat sahabat Tuh, budaya. Ya. Tentang budaya di kita, budaya Sunda yang ada di Jawa Barat, budaya ngaras. Nih. Ngaras. Upacara adat Sunda ngaras nih Wah, Kang betul Sanip. tuh. Bahwa banyak sih masyarakat Kasanip ngomong. Apa? Tolong Kang Sanip, dah kita mah orang Sunda, kita harus kata istilah Sunda mah kudu tatali paranti kakaruhun. Nah, naon Apa eta sih teh? itu karuhun? Ya, gitu apa ya? Kebetulan nanti narasumber harus bisa menjelaskan apa narasumber apa karuhun urang. Ya Oh, ada narasumber ya? Iya, karena bahwa budaya kita lahir itu bukan ujuk-ujuk begitu saja. Nah gitu. Jadi ada kasang tukang orang tua dulu. Iya iya. Ada iya. latar belakang silsilahnya ya. gitu Jadi menghargai orang tua dulu itu nggak usah disanjung sudah meninggal, nggak usah. Nggak usah. Tapi diangkat budayanya, diangkat kebiasaan yang baik, kemudian menjadi tatanan kehidupan Jawa Barat Ya. khususnya Sunda. Ya. Ya dia itu menghargai beliau. Iya, iya, iya. Gitu saya Oke, kira. dan untuk apa kita berbincang lebih lanjut lagi, lebih tahu lebih dalam lagi mengenai upacara adat Sunda Ngaras. Ngaras. Kebetulan sekarang sudah ada narasumber. Siapa? Oh iya, siapa Oke, nih? ini Kang Dian Hendrayana apa? Gelarnya itu apa? MPD. SSMPD. Oh, SSMPD. Sok SSMPD, tahu mohon nggak maaf, singkatannya Bunda. Kang Sanip? Susah sekali lah. Tapi kalau RSPD tahu. Iya, oke. Dan Kang Dian ini, Ya. beliau adalah seniman budayawan. Seniman budayawan. Di Jawa Barat. Jawa Beliau Barat. Katanya juga dia pemikir. Iya, Pemikir. beliau juga mengajar ya. Mengajar. Jadi Akademisi dosen beliau pengajar juga. di UPI Bandung. Ya Roh Oke. silahkan Iro mau menanyakan dengan sepuas-puasnya. Terus emang Kang Sanip mau apa? Tapi insya Allah kalau muasin bisa Kang Sanip. Aduh, iya Ya maksudnya kejelasan yang lain. Oh iya, oke. Kalau budaya ya Sanip sedikit-sedikit lah gitu. Kadang salah, kadang rusak gitu. Jadi kalau Silakan. budaya, Ada benernya. kalau budaya ditanya ke Pak Dian, kalau masalah Kepuasan? tanya ke Pak Sarip. Siap, Bang. Baiklah kalau begitu. Oke, nih Kang Abot di sini Ya, ada Kang Dian ya. Kang, terima kasih loh ya udah hadir di acara obrolan budaya. Dan tadi ini kan Iro udah kasih cuplikan mengenai upacara adat Sunda Ngaras nih, Kang. Yang memang sampai saat ini kan upacara adat Ngaras itu masih banyak yang masih banyak yang menggunakannya, gitu kan. Nah, tapi mungkin untuk pertama nih, Ngaras itu apa sih Ya, mohon sebetulnya? dijelaskan begitu ngaras itu seperti apa dan bagaimana. Terima kasih Teh Iroh. Iya. Mang Abot. Ngaras di kita memang dipopulerkan sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an. Kos lahir teh Cen? Belum Udah atuh, lahir aku belum? masih Sanip, muda. Oh udah. Oh udah. Iya kan dia mah udah gak muda Kebetulan lagi. maksudnya di PAUD ya. Kebetulan ya di Paud juga kan ayah Emang saya tahun 77 udah ada PAUD? Puad. Puad itu. Oke, baik. Begini, yang saya dengar dan yang saya terima dan kebetulan langsung dari yang mempopulerkannya itu Bapak Raden Hidayat Suryalaga almarhum. Oke. Almarhum. Itu tahun 75 beliau diminta oleh Gubernur Jawa Barat waktu itu, Bapak Haji Aangkun Hefi. Oh iya. Anaknya dari Pak Ang itu akan menikah esok lusa dan sebelumnya beberapa hari sebelumnya ingin ada upacara yang sifatnya hikmat dan suci seolah-olah si calon pengantin itu memohon izin dan memohon disucikan kan hari jadi pengantinnya sebelumnya itu harus suci
bersih lahir batin. iya. Nah itu ditawarkan kepada Pak Hidayat Suryalaga dan Pak Hidayat Suryalaga membuat kemasan, meracik sebuah nilai budaya yang dikemas dalam sebuah sebuah kegiatan yang dinamakan oleh Pak Hidayat itu ngaras. Saya pernah bertanya, itu ngaras kira-kira asal katanya dari mana Iya. atau dari apa? Dari ras atau Dari dari ras nga, atau dari nga atau dari ngar. Begini, dulu orang tua kita kalau bepergian itu selalu menempuh perjalanan jalan satapak yang badarat, jalan kaki. Nah biasanya kalau ketemu dengan sungai, itu selalu ngaraas. Oh. Ngaraas. Ngaraas itu jantan berjalan di sungai, sungainya tidak terlalu dalam, dangkal, hanya mungkin sampai memuncangan atau paling dalamnya Semata sampai kaki. betis, oke. sampai lutut lah paling dalam. Nah sementara si sendalnya itu dijingjing. Jadi ngaras itu seperti seolah-olah membasuh kaki. Tanpa alas. Tanpa alas. kaki. Nah, di sana Oke. aduh lebar atau sendal zaman kapur Ya. atau sepatu selop zaman kapur lebar kabasehan. Anu mawi ngaras itu menyeberangi sungai dengan berjalan di dalam air, tapi airnya tidak terlalu dalam, dangkal saja. Itu disebutnya ngaraas. Ngaraas. Jadi diambil maknanya ngaras itu membasuh kaki. Nah, itu pertama dari situ. Lalu ada lagi kirata mungkin dari ngaras. Ras kata Bang Sanip tadi. Ras itu kan menerawang ke belakang atau nyoreang ke alam katukang. Jangan-jangan alam katukang itu banyak kesalahan, banyak dosa yang telah diperbuat. Dan itu harus menjadi cerminan kalau memang kita ngaras mengenang dosa-dosa kesalahan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus bersuci diri, bebersih. Dalam ngaras itulah upaya untuk mensucikan diri, membersihkan diri, lahir dan batin, terlebih ketika akan menghadapi esok lusa menjadi pengantin. Nah itu kemudian diramu oleh Pak Hidayat. Oh iya. Sekitar tahun 75 itu. Tentu saja itu akan berkembang secara evolutif. Jadi perkembangan itu menuju ke arah sempurna. Dan saya yakin sekitar tahun 90 Pak Hidayat sudah menemukan bentuk upacara ngaras yang saya katakan atau saya pandang itu sempurna. Sempurna. Itu tahun berapa? Saya sering diajak oleh Pak Hidayat membantu upacara ngaras. Itu tahun 90-an bahkan tahun 2000-an masih suka menjadi asisten beliau almarhum dalam mengaras. Saya pikir inilah bentuk yang ideal. Disebut bentuk yang ideal adalah bentuk hasil rekayasa beliau, inovasi beliau yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya itu dijadikan sebuah contoh, dijadikan sebuah model bahwa ngaras itu idealnya seperti itu. Namun pada prakteknya banyak pelaku-pelaku ngaras mereduksi atau bahkan ada yang menambahkan. Mereduksi itu kalau Pak Hidayat sekitar 45 menit ngaras. Mungkin direduksi ada yang menjadi 20 menit saja, ada yang menjadi 30 menit saja. Tapi tiba-tiba juga ada yang menjadi lebih panjang, mungkin jadi 1 jam. 60 menit. Yang menambah atau yang mengurangi itu adalah di latar belakangnya dengan mungkin situasional dan kondisional. Bergantung dari pelaku-pelaku tersebut bagaimana cara menginterpretasi ngaras yang sudah dikreasikan oleh Pak Hidayat Suryalaga. Oke, itu ya. Jelas Jadi, pisan ya. Ya. jadi intinya, jadi acara ngaras itu intinya adalah untuk Membersihkan diri, membersihkan terutama lahir dan batin menjelang pernikahan. Menjelang pernikahan. Iya. Dan intinya di situ kegiatannya adalah membasuh kaki orang tua. Oke, nah itu ya. Jadi ngaras itu ciri dari upacara adat ngaras itu adalah dengan adanya membasuh
kaki kedua orang tua. Betul. Berarti ibu dan ayah ya? Ibu dan ayah. Oke, enggak ibunya aja Nggak gitu. ibunya Tapi aja, saya ayahnya aja. Kenapa? Kalau kakak ipar lah, kakak ipar Mas Hanif, dulu nggak bisa melaksanakan. Kenapa? Kenapa? Itu, kenapa? Kan kaki ibunya nggak ada. Innalillahi. Jadi nggak bisa ngaras. Iya. Sampai lutut. Itu diamputasi mungkin ya? Ya diamputasi. Nggak, dulu mah nggak diamputasi. Di apa tuh? Udah, jatuh dari tangkal kelapa, potong aja gitu dengan sendirinya. Jadi nggak pernah ngaras. Kasihan ya. Turut bersedih. Nah, nih, Tadi kalau ujung-ujungnya seperti itu Iya. secara visualnya. Betul. Apa Iya. sih kenapa dasarnya harus kaki. kita membasuh gitu kan? Apa sih dasar syariatnya gitu ya? Syariatnya kan Kemana sih membasuh ngawang-ngawangnya membasuh gitu ya? apa? Membasuh Ngawangnya kaki gitu. orang tua, tapi itu teh apa tujuannya adalah apa nih ya? Apakah Yang apa harus kalau mau menikah dijelaskan? atau ada apa? Ada kegiatan lain sebelum menikah gitu ada Nah, enggak setelah dasarnya? dibasuh eta teh airnya dikemanain Pak Dian? Diminum. Diburakeun sama Kang Tapi Abon. betul. Kak Abon, ya, ini kan latar belakangnya seperti ini. Waktu itu Pak Hidayat mengemas dari kehidupan nyata kan, kehidupan sehari-hari. Pada waktu itu setiap lebaran masyarakat Sunda terutama kaum menengah ke atas mungkin ya, menengah ke atas. Itu sebelum tahun 50-an, setiap lebaran itu anak-anak itu akan bersimpuh dan berjajar di hadapan orang tua. Untuk apa? Yaitu tadi sungkem dan memohon maaf, termasuk juga di situ mensucikan diri dengan cara membasuh kaki kedua orang tua. Oke. Di luhur baskom, di lahun apa namanya disimpan di pangkuan dan itu iya. digosok dengan kain, lalu dicuci. Lalu dicuci dan itu bergiliran setiap anak Semua begitu. anak Semua bergiliran anak ya. begitu. Itu hanya untuk meminta dan memohon restu, memohon maaf dari kedua orang tua. Itu dilakukan setiap lebaran. Itu kalau airnya air sumur atau air Yang pasti air bersih. Air bersih. Air sumur pada waktu itu ketika kita ngambil air dengan air timbang dari sumur itu langsung diminum tidak apa-apa. tidak apa-apa? Oh, kalau zaman dulu mah Zaman ya. dulu mah tidak apa-apa. Air sumur teh bisa langsung diminum. Bisa langsung Kalau diminum. air bak bisa diminum juga mungkin bisa. Kan air bak itu dari sumur asalnya ya. Kan ada juga dari air ledeng juga ada kan. Tapi di Kampung Sanip Dulu ini makan ceritain dulu, Bot. Roh, tapi di Kampung Sanip mah trauma Kenapa? membasuh kaki orang tua itu. Kenapa? Sampai sakit perut. Sakit perut. Kok bisa? Ya, kan dulu orang tuanya nggak pernah pakai sendal. Kemudian punya penyakit Roromehan. perpecahan kaki. Rorobeheun ya. Kemudian ya dibasuh, kemudian diminum, ya sakit perut lah. Diminum. Iya. Emang dulu diminum ada kan? seperti itu. Dulu diminum. pemikirannya. Oh dulu diminum. Bahkan air yang di dalam baskom itu menjadi rebutan anak-anak. Masya Allah. Jadi bukan 17 Berebut. Agustus saja rebutan itu. Direbut itu kerupuk berebut. maksudnya. Itu untuk mendapatkan apa namanya Barokah. karoma dari orang tua, karoma. Karoma. Mereka pada waktu itu memiliki ajaran atau ageman bahwasanya ini loh, ridho orang tua itu adalah ridho Allah juga. Tapi yang pasti marahnya orang tua itu juga marahnya orang tua. Bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan ridho Allah? Ya kita harus menghormati dan menjunjung tinggi kedudukan orang tua. Tapi kalau kita tidak mau dikutuk atau apa namanya disatru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita jangan berbuat masalah dengan kedua orang tua. Cara menghormatinya orang Sunda itu seperti tadi membasuh kaki kedua orang tua dengan air bersih di dalam baskom dan itu diminum dan itu berebutan untuk meminum itu. Oke. Tapi dengan upacara seperti itu bukan mungkin ya, karena hati nggak tahu ya. Kalau Pak Dian ya, kalau nanti ada umpama anak Pak Dian kemudian membasuh dengan kaki yang sudah bersih ya, bersih, kemudian bagaimana sih perasaan Pak Dian kalau ada anak
30 membasuh. Ada ya punya anak 30. Kalau dulu ada. Ada. Membasuh kakinya kemudian diminum. Apakah semua dosa anak-anak itu akan dengan terenyuh gak? Ini urusannya urusan keyakinan. Keyakinan Urusan ya. keyakinan, urusan keikhlasan. Bagaimana kita melakukan itu dengan ikhlas, insya Allah. Allah akan mencatatnya juga dengan keikhlasan. Dulu orang tua kita membasuh kaki orang tuanya lagi, itu memang dengan ideologi yang pada waktu ideologinya mungkin ideologi tunggal, bahwasanya membasuh kaki kedua orang tua itu adalah ibadah dan itu sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat percaya. Diminum juga pasti berpikir saya yakin ini adalah air karomah dan tidak akan berdampak apa-apa. Jadi sugestina mah moal naon dimakan Sugestina diminum moal gitu. naon. Ya apa-apa. Oke. Ya mungkin kita juga ya roh mungkin kalaupun kita mau diminum disediakan mungkin bersih dulu dan lain sebagainya mungkin gitu ya Pak Diannya. Nah kalau misalkan gini kan kalau di zaman sekarang ya misalkan mau diminum tapi ditambah dulu sirup misalkan si airnya teh terus diminum boleh enggak ya Kang Sadip? Nah, itu kelihatannya latar belakangnya motivasinya itu tidak dengan keikhlasan. Bukan, jadi si Roma ingin banyak minum dari sirup itu. Nah, cek Bang Bro, Tos. Amis. kalau mau ingin sirup mah jangan membasuh dulu dibasuh sama kaki ibunya, beli aja. Ya udah Coba. dicampur aja dengan cangkaleng gitu kan. Gitu ya. Pisang itu kan bisa jadi kolak itu. Bisa jadi kolak. Satu pertanyaan Pak Dian, Ya. kenapa harus kakinya, kenapa nggak tangan gitu? Nah Kenapa ini nggak pemanaan yang pertanyaan yang bagus, pemanaan yang cukup dalam. Kenapa? Apa hubungannya kaki dengan suci bersih tadinya? Masyarakat Sunda itu memegang ideologi bahwa seseorang itu bisa dikenal oleh masyarakat lain itu karena dari kerja, dari gawe. Dan kata Pak Hidayat, gawe itu adalah amanat dari Raja Galuh waktu itu yang menuliskan di Prasasti Kawali. Ma aya nu panderi pakeun heubeul jaya di buana. Jadi kalau ingin berjaya di bumi harus diperlihatkan dengan gawe rahayu. Tanda bahwa kita melakukan kerja itu dari anggota tubuh itu karena tangan dan karena kaki. Kaki ada lengkah, tangan itu ada gawe. Nah, ada gawe. Orang tua pergi ke sana, pergi ke situ dan kemana-mana itu melakukan kerja itu dengan lengkah, dengan kaki. Dan kaki dipandang sebagai anggota tubuh yang sangat berharga dalam melakukan kerja. Karena bisa melakukan moving, bisa melakukan perjalanan yang orientasinya kerja dan ibadah. Karena itu kaki itu ditempatkan sebagai organ yang sangat berharga dalam melakukan kerja. Pertama itu lengkah ya, seperti dari Prasasti Kawali. Yang kedua, Pak Hidayat sering mengait-ngaitkan bahwa telapak kaki ibu dalam hal ini tentu saja kalau dimanai lebih dalam, ini boleh kan interpretasi dan dimanai lebih dalam lagi. Itu maksudnya bukan ibu saja, tapi orang tua. Ya. Telapak kaki ibu dalam kurung orang tua itu adalah sumber segala ganjaran dan di situ ada surga. Di situ ada surga. Karena itu telapak kaki orang tua terutama ibu juga harus kita dudukan dalam posisi yang sangat-sangat terhormat, yang sangat-sangat mulia. Itu karena kenapa dalam upacara ngaras kalau memaknai untuk ngaras itu berjalan di atas sungai, lalu bahwa di telapak kaki ibu dan orang tua itu ada surga kenikmatan. Itu ada kenikmatan, itu dibasuh. Kenapa tidak membasuh telinga untuk mendengar? Kenapa tidak membasuh mata untuk melihat? Karena kaki itu adalah organ tubuh yang merangkum segala aktivitas yang dikerjakan oleh kaki. Tuh, begitu. Itu maknanya, Bot. Dasarnya di sana. Iya. Untuk ngebersihinnya ada aturan lagi nggak Pak Dian? Kaki kanan dulu, kaki kiri dulu gitu?
Itu bisa secara budaya saja. Sebenarnya budaya tidak menegaskan mana yang harus lebih dulu. Nah, kalau budaya itu bisa dikait-kaitkan dengan etika. Kalau masyarakat Sunda etikanya harus kanan dulu atau kiri dulu. Itu secara aklamasi dalam pemikiran budaya. Jadi kalau umpamanya budaya masyarakat Sunda lebih memprioritaskan tangan kanan. Ketika orang melakukan dengan tangan kiri, jangan kita lalu menyebut bahwa itu adalah salah. Dalam budaya itu tidak ada istilah salah dan benar. Tapi yang pasti etis tidak. Nah, itu penilaiannya seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk praktiknya gitu ya bisa berbeda, tapi yang paling penting adalah maknanya yang harus sama ya. Dari kacamata budaya. Gitu. Jadi dasarnya dari sana ya. Awal mulanya bahwa ngaras itu dari kebiasaan-kebiasaan orang tua. Betul. Ini adalah versi Pak Hidayat Suryalaga. Tapi saya yakin bahwa ngaras itu kan yang mengkreasikan Pak Hidayat Suryalaga. Pasti yang lainnya juga berorientasi atau bersandar pada apa yang diinterpretasikan oleh Pak Hidayat Suryalaga. Boleh saja. Boleh. Membuat interpretasi yang lain. Sangat boleh. Sangat boleh karena budaya itu bebas nilai. Artinya bagaimana kita bisa menilai materi budaya dengan interpretasi kita. Interpretasi itu boleh-boleh saja dan itu sangat dianjurkan. Jadi si budaya itu bukan benda mati tapi benda hidup yang harus kita beri nilai. Terus Pak Dian, ini termasuk jenis seni ke, budaya ke, atau apa ke nanti, apakah karya sastranya bisa menjadi ini dari karya sastra ini atau ini mah dari budaya kebiasaan Jawa Barat nih seperti ini atau gimana nih? Mungkin karena budaya itu kan berkembang. Budaya itu berkembang, mungkin akan ada perubahan wujud atau perubahan istilah atau perubahan entitas, variabel. Umpamanya gini. Apakah ngaras itu akan kita kelompok sebagai adat istiadat, adat, produk adat, atau ini produk seni atau produk sastra? Kita anggap bahwa itu adalah produk adat. Nah, itu adalah produk adat. Mungkin tahun 50-an, tahun 60-an yang akan datang, itu bisa berubah menjadi produk seni. Itu bisa seperti itu. Tergantung dari mana mengambilnya. Dan kita memanfaatkan. Dalam pemajuan kebudayaan itu kan ada perlindungan, pemanfaatan, pengembangan. Bersandar ke situ mungkin suatu saat itu akan berubah. Contoh, seni Cianjuran. Ini seni Cianjuran banyak sekali berkaitan dengan ngaras. Seni Cianjuran pada awal dibentuk oleh, katakanlah oleh yang berjasa itu Kangjeng dalam Pancaniti, itu adalah seninya seni kalanganan. Ya, seni kalanganan. Tapi tiba-tiba tahun 1930-an itu sudah menjadi seni pertunjukan. Nah, itu sudah berubah fungsi, berkembang fungsinya. Dari kalanganan yang tidak dipertunjukkan, tiba-tiba dikemas menjadi seni pertunjukan dan ini sudah menjadi seni. Ya, sudah menjadi produk seni. Tapi sekarang materi seni Cianjuran ini sudah berubah fungsi lagi, menjadi dikembangkan lagi dan dimanfaatkan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ngaras. Nah, seperti yang tadi kita lihat ya di cuplikan ngaras tadi kan. Ternyata itu ada ada kecapi sulingnya, ada mamawosnya. Boleh. Ya. Jadi boleh ditambah yang lainnya. Ketika sedang sungkem. Itu juga ada aksesorisnya di sini. Kembang. Oh iya, itu melati. Itu melati. Nah, berarti itu calon pengantinnya ya. Iya. Calon pengantinnya. Iya, berarti tadi bisa kejawab juga dong Kang Sanip. Jadi memang ini ada kaitannya dengan seninya juga karena memang budaya ngaras itu di dalamnya ada seninya. Dan sekarang itu sudah menjadi pertunjukan. Sekarang itu sudah menjadi pertunjukan dan bagaimana si ngaras itu disorot dengan kamera dan tentu saja yang menjadi direkturnya katakanlah itu akan mengambil frame-frame yang indah. Dengan tentu saja dengan pertimbangan bahwa ini akan disiarkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Harus indah, harus. Kalau seperti itu, karena budaya berubah-berubah nanti
Pak narasumber harus bisa apakah bagaimana perubahan ngaras untuk di tahun 2030? Kayak gitu. Nanti akan kejawab. Tapi mungkin kita juga akan memperkenalkan juga ke sahabat budaya nih. Lagu apa nih ya yang suka dipakai dalam acara ngaras. Tadi seperti lagu apa di Cianjuran ya, ada apa seni Cianjuran yang ada dalam upacara adat ngaras gitu. Siap. Tadi kan ada musik-musiknya. Nanti kita coba ya. Jadi tapi intinya lagunya juga bertema ya Kang? Iya. Bertema ya. Kayak lagu pilihan gitu ya. Oke, nanti kita bahas tapi sekarang Siap. kita coba memperkenalkan kepada sahabat budaya ya. Neleng kung, neleng kung, gerang gadeng, gerang jangkung, gerak nyiar ilmu gerak mikanya luntak katungtung cipanda dugin kana babantang cinta nindung ka anak sesah milari pantarna. Itu Kang Sanip satu lagu yang salah satu lagu yang biasa dipakai dalam upacara adat Sunda ngaras. Itu lagu Nimang Kang. lagu Nimang. Lagu Nimang gitu. Nimang ya. Ya, Nimang itu artinya apa tuh Nimang? Nimang itu apa ya? Ya menimang. Menimang. Kalau lagu Melayu itu ada timbang-timbang. Oh, timbang-timbang. Nah, Nang ning nang ning gitu ya. nang ning nang ari waosan ayaan. Iya. Kok anak kecil juga gitu ya? Kalau mau tidur ya. Ning nang gitu. Ari Sanip mah data apa sekarang seni. Iya. Sanip mah naon tukang neangan tukang seni we. Neangan bati tina seni jeung budaya. Makelar. Nah, Oh, bener. seniman kayak makelar tuh ya. Ada. iya. Kang Sanip, jadi Bot, Ya. di lagu itu juga disambung-sambungkan Kang Sanip. Kelak disambung-sambungkan juga rek ngaput wae teh. Disambungkan dengan acara ngaras itu kan ya. Oh. Yang meminta apa doa restu kepada orang tua. Lagunya juga bertemakan itu isinya ya Kang ya. Jadi Nimang itu kan kasih sayang ibu kepada anaknya gitu ya Kang Jadi ya. kerasa lah ya. Kasih sayang ibu terhadap kita. Ya Sanip seperti ini ya dengan jasa ibu. Iya, Jasa betul. Jasa emak ibu, gitu lah. jasa ibu dan ayah tuh. Alan? Ibu dan ayah. Iya Mana? Iya. Iya. Mana jasa ibu dan ayah? Iya kalau ibu sendiri nggak akan tuh. jadi. Nggak akan jadi ya tuh, dah kan ayah juga bekerja di situ. Oh, mati caranya. Caranya masa harus dipraktekkan di sini. Nah, Roh, kebetulan saya lihat suka adalah si Roh ini suka mau gitu lah terhadap Mau seni apa? dan Oh sebagainya. iya, kirain teh mau apa? Suka nyanyi. Mau siraman lagi? Mudah-mudahan. Sebab dari seni dan budaya ke Sanip pun jadi duit itu. Oh ya iya tuh. Jadi duit kalau kita kembangkan. Tuh. Ya. Nah mudah-mudahan Mbak aja nih dari kasang tukang itu, dari asal usul itu mungkin ya. Dibawa kenapa sih ke sana di ujungnya ke sebelum pra
pernikahan. Oke, iya. Sokro. Ke pernikahan. Supaya tahu tanya lah. Iya, itu juga kan ada jujutannya. Aduh, ada jujutannya apa ya? Kayak jujutan anak. Alfabetisnya gitu. Iya, karena dari runtuyan dari runtuyan acara ngaras itu masing-masing juga ada maknanya ya. Ari Sanip Kang, mah bukan, hanya ini adalah siraman gitu. enggak ada ya Kang ya. Jadi item-itemnya di acara ngaras itu apa aja? Betul. So ada tuh Kang Sanip. Ya, Mungkin Mang Sanip melihatnya pada saat sekarang, mungkin setahun terakhir seperti itu, bahwa siraman itu di dalamnya itu sebetulnya ada ngarasnya, ada siraman. Tuh. Yang pentingnya mana? Apa ngarasnya atau siraman? Dua-duanya penting, dua-duanya penting dan dua-duanya bermakna. Ngaras dulu atau siraman dulu? Ngaras dulu. Ngaras dulu. Ya, dari ngaras dulu. Biasanya itu 3 materi menjadi satu paket kalau untuk untuk menjelang pernikahan. Yang pertama biasanya orang muslim itu selalu diawali dengan pengajian. Dengan mengundang ibu-ibu majelis taklim lah gitu ya. Dengan pengajian di situ nanti ada air yang disimpan di tengah-tengah dan itu untuk mandi dan untuk siraman Untuk maksudnya. siraman. Air doa. Air doa dari pengajian dari itu ya. pengajian itu. Itunya di botolnya dibuka nggak itu? Atau ditutup Masih rapat? najin, Nah, itu. dikalahin jin atuh. Itu bergantung pada keyakinan masing-masing gitu. Sebetulnya doa dikabul itu bukan karena ditutup dan tidak ditutup. Oh, nah itu Bot. Jadi Tapi biar kan ada juga nih lagi pengajian ibu-ibu, aduh lupa itu nggak dibuka cina gitu. Oh, itu kepercayaan. Keyakinan ya. Bot, kalau mau menikah pasti dibuka. Bisa seperti itu. Tapi juga bisa juga ditutup sebetulnya. Oh, gitu. Kalau memang lagi ada halangan kan harus ditutup. Nah, gimana kalau ada laler? Terus nanti teh masuk ke air itu, diminum, diuyup lah. Gue sama Abot keminum sama Terus lalernya. saya cacak murah gitunya. Tapi yang pasti memang Mang Sanip dalam setahun terakhir ini masyarakat seperti tidak mengenal kata ngaras. Yang dia kenal itu adalah siraman. Siraman. Dan ketika prakteknya disebut siraman itu didahului oleh ngaras sebetulnya. Jadi kita harus memperkenalkan lagi kata ngaras itu kepada masyarakat seperti apa. Prakteknya seperti yang tadi. Jadi urutannya biasanya ada pengajian dulu oleh ibu-ibu majelis taklim. Lalu ngaras. Biasanya masih di tempat itu juga. Biasanya kalau di ruang tengah ya di situ ngaras. Lalu setelah ngaras baru diakhiri dengan siraman. Antara ngaras dengan siraman itu biasanya ada jeda karena harus berganti pakaian. Oh, beda pakaiannya. Oh, pakaiannya beda. Jadi betul bahwa ngaras dengan siraman itu adalah dua prosesi yang berbeda. Yang berbeda dalam satu rangkaian pranikah. Biasanya sehari menjelang pernikahan akad nikah besoknya. Itu teh biasanya kan pagi-paginya, kalau sore atau malam juga bisa ya? Sebetulnya tidak ditentukan kalau untuk malam. Bisa saja. Yang jangan mah tengah malam Bot ya. Kalau tengah malam nanti masuk angin gimana? Ya. Yang pasti ya untuk lebih segar kita memilih pagi-pagi. Pagi-pagi. Mungkin itu biasanya kalau 3 paket jam 7 3 jam materi, 8 gitu. Biasanya subuh? jam 8. Kalau pengajian 1 jam selesai jam 9. Iya. Kalau ngaras 45 menit jadi jam 9 lebih 45 sudah selesai. Jam 10 kita sudah bisa melaksanakan siraman. Biasanya seperti itu. Oh, jadi mungkin yang kata Abot tadi yang lihat pakai baju melati itu. Iya, kemungkinan itu dalam kostum siraman. Itu biasa dipakai pas waktunya siraman. Ya insya Allah atuh gitu mas Sanip rek eta Mau siraman dulu upacara gak? siraman. Mau acara siraman, mau nikah lagi gimana? Lah? Mau nikah lagi? Udah nikahnya mah. Oh udah. Udah mau siraman ngaras Ya nggak bisa tuh, itu mah Itu Mang Sanip, itu masuknya adalah pranikah. Oh, Sebelum rangkaian pranikah. Termasuk kalau setelah menikah mah bukan siraman, siramin. Terus satu lagi, kenapa siraman dilakukan oleh perempuan saja? ini pertanyaan yang bagus. Kan? Laki-laki ente, Kang Sanip dulu ente kan ya, kan istri hunggul kan ya? Ya. Pan dulu mah teu apa. Oh, teu apa. Atuh lahirna ge tahun 50-an. Jadi Seseurna ya kebanyakannya ya. Dan biasanya itu hanya dilakukan oleh ibu-ibu sebanyak 7 orang. Oh 7 orang. 7 orang. Apa yang 7 orang? Apa yang 7 Yang orang? menyirami itu Yang ada menyirami. Oh, yang menyiraminya 7 orang. Kalau dulu. Sekarang juga Sampai seperti sekarang. itu. Sampai sekarang. seperti Eta ibu-ibunya tetangga, wargi atau apa gitu warga? Yang pasti
Ya, Saudara kedua orang ya? tua. Kalau kedua orang tua itu yang pasti ayahnya yang laki-laki itu bisa melakukan siraman. Tapi itu ditempatkan di awal. Di awal. Di awal. Jadi yang ketiga sampai yang ketujuh itu biasanya yang pertama mungkin neneknya, mungkin bibinya, Ya. mungkin uwa istri, dan yang pasti harus dilibatkan yang terakhir itu dari anggota majelis taklim yang memberi doa. Itu 7. Dalam artian kalau saya yang bukan termasuk 7 itu, kalau saya pengen nyiraman gimana? Boleh. Boleh. Tapi itu di luar dari yang 7 tadi. Setelah menikah saya blok gitu. Katakanlah yang 7 itu Kang Abot itu adalah insan-insan yang diutamakan. Nah, itu seperti itu. Oh jadi 7 itu bukan gini Kang, misalkan kedua orang tua mah di luar Tidak yang dihitung. 7 itu. Nah, itu dihitung. Oh dihitung 7 itu sama orang tua. 7 itu dengan Atuh orang meni, tua. aya atulah langkungna sakedik ke Ya, abdi. sisa anu langkungna teh yaitu yang setelah itu di luar 7 itu. Oke. iya. Terus misalkan yang menyirami itu kan Ya. katanya dipercaya katanya kalau yang belum nikah nggak boleh, iya gitu? Oh iya. Dan itu diusahakan itu adalah sosok figur-figur yang bagus, yang baik, yang dihormati. Oh gitu. Yang dihormati. Oke, bisikil. Kenapa si ibu itu ya? Si ibu itu mah tidak muncul perkataan-perkataan itu Tidak ada fitnah. Tidak ada Oh fitnah. gitu. Jadi figur-figur yang baik, Yang dianggap yang nantinya baik. menyirami Iya. itu ya. Karena apa? Itu kan doa. Iya. Doa dari orang yang suci itu insya Allah dikabul. Ya, tapi gimana Kang? Misalkan gini, ini soalnya pernah ada kasus nih Kang Sanip. Jadi itu teh kan uaknya ya yang mau menyirami teh, Kang, uaknya. Tapi uaknya teh udah sampai tua teh dia teh belum nikah gitu. Dia teh nggak belum punya istri sampai udah tua gitu. Mungkin Iro tak apal, mungkin udah menikah di kampung sana. Enggak di Kang Sanip sama apa? Nah itu gimana Kang? Jadi budaya itu tidak mutlak kalau belum kawin jangan, tidak seperti itu. Jadi yang disebut tua itu atau perempuan itu atau ibu itu dilihatnya adalah dari secara genetis. Genetis itu memang darah dan ditentukan ini sudah menikah atau belum. Kalau belum bagaimana? Yang kedua itu dilihatnya dari perspektif budaya. Beliau tidak nikah tapi beliau tua. Dan yang pasti beliau dituakan. Oh itu boleh. Berarti itu boleh diambil ya. tuanya, bukan nikahnya tuanya. Jadi dalam tuanya, perspektif oke. budaya atau dalam iya, perspektif iya. sosial. Oke. Pokoknya tinggal we, amun giginya udah pada ompong, terus keriput, atau udah tua. Suruh Ya udah tahu kalau itu mah. Nah, Biasanya yang ompong itu lebih dari 2 tahun untuk kurban ya. enggak, Kang, itu kan tadi Akang jelasin ya. Iya. Ada apa dari acara ngaras itu kan ada air, kemudian yang disiram ada bunga-bunga. Apa sih artinya, maknanya gitu? Nah, enggak maksudnya gini Kang Sanip, Iroh mah yang penasaran teh dari dulu nih dari pas waktu upacara ngaras itu ada pro dan kontra enggak sih dengan adanya macam-macam itu di situ? Bunga. Ada enggak yang beranggapan bahwa itu sirik gitu atau apa? Itu pernah enggak Kang? Oh, 7 ada. kembang. Bener, ada. 7 Oke. sumur. Ya. Yang saya tahu ketika Pak Hidayat mengkreasikan upacara ngaras dari membasuh kaki kedua orang tua dari lebaran itu menjadi upacara pranikah, Ya. itu tentu saja akan ada orang-orang yang menentang, Kontra. ada kontra. Tapi yang pasti kita menghargai kreativitas beliau adalah cukup bermanfaat. Ketika beliau membawa daun beringin, daun labu, daun melati, memangkokan, hanjuang, kibesi, itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang oleh kita harus dibaca dan dimaknai. Bagus Pak Hidayat. Kita dalam kehidupan sehari-hari berikro itu hanya berikro terhadap teks-teks yang tertulis. Yang membaca hanya Yang dibaca hanya teks tertulis saja. Teks yang tidak tertulis kita jarang membaca. Tidak terbaca. Inilah hanjuang. Kenapa kita ngambil hanjuang? Sepanjang hanju bernafas itu kita harus berjuang. Karena itu luar biasa pemanah. Ya. Dari makna kalimat Dari itu, makna dari kalimat. pecahan kalimat itu. Seperti itu. Lalu kibesi. Kibesi itu adalah perlambang, besi itu kan kuat, kokoh. Kita tidak boleh lembek, kita harus berjuang. Ingat dalam ekonomi syariah Sunda, syariah Islam, mengejarlah keduniaan seolah-olah kamu akan mati besok.
Kan seperti itu. Ya. Nah, coba mencari ridho Tuhan itu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, kan seperti itu. Itu karena ada semangat yang kuat diperlambangkan oleh Ki Besi. Bisa seperti itu. Sampai beringin. Kenapa beringin? Beringin adalah tumbuhan yang sangat besar tapi buahnya kecil, berbeda dengan labu. Pohonnya rindang. Rindang. Tapi buahnya kecil. Kita memanainya apa? Iya, ini kecil. dongeng si Kabayan ketika dijatuhi biji beringin. Iya. Allah ini tidak adil. Kenapa pohon yang sebesar ini buahnya kecil? Tapi kenapa labu yang merambat yang biasa saja Buahnya yang besar tidak tinggi gitu buahnya ya? besar, tiba-tiba jatuh pluk ke hidung. Dia membayangkan bagaimana kalau pohon beringin itu berbuah seperti labu. Akan bisa dibayangkan. Ninggang karena irung Gila, kuat. oh ya Allah, saya hilap. Allah Maha Adil. Itu pemandangannya seperti itu. Pak Dian mah tadi gitu Ki Besi itu kan manfaatnya gitu kan. Beda. Apa kalau Bahwa Sani? Ki Besi itu adalah pohon yang paling tua dan paling keras. Bisa seperti itu. Pemandangan Di mana-mana ke Ki. Aki-aki. Kolotna nih. Besi itu paling itu pasti aki-aki. Jadi ya. aki-aki kolot aduh kuat gitu. Iya. Masih kena kuat. Tapi Padahal di banyak, Sunda banyak. itu ki itu tidak saja harus tua harus kolot, tapi itu melambangkan laki-laki. Laki-laki. Seperti saya bertemu dengan Mangkos. Gimana Ki Dulur? Nah. Ki Dulur bisa saja Mangkos belum tua apanya. Ke Neng Ros tidak mungkin saya Ki Ros, tapi mungkin Nyi Ros. Apa Nyi Ros? Nah, Ki itu adalah kata sandang bahwa itu adalah male atau apa namanya laki-laki. Ki Dulur, Ki Adi, Ki Sila Lancet. itu biasanya karena laki-laki yang datang. Ki Lancet. Ya, saya juga kalau ke nasi Padang suka ada kikil gitu. Oh berarti saudaraan ya, saudaraan sama Itu kikilnya aki-aki yang suka membunuh sebenarnya. Oh iya. jadi kikil. Sani memahami bahwa orang tua leluhur kita Iya. itu mengambil dari alam ya. Iya. Bahwa itu alam. Masyarakat Sunda itu dulu sangat dekat dengan alam. Sangat dekat. Ya, makanya Pak Hidayat memanai itu dan itu dikreasikan ke dalam ngaras. Saya pikir itu luar biasa. Jadi penjelasan dari makna-makna yang tersirat dari setiap peralatan yang ada di Betul. situ bisa menjelaskan kepada orang-orang yang menganggap kontra dengan adanya Iya, acara ngaras itu ya. Karena yang dia baca itu hanya bacaan-bacaan kalamiah, bukan bacaan-bacaan kauniyah. Oke, nanti kita bahas lagi ya Bot ya, Ya. Kang Dian. Sekarang kita jeda dulu ya. Kita dengerin lagi lagu. Ya. Yang biasa Anda masih. mendengarkan, saya yang kerja terus ya. Ya. Jadi Anda mendengarkan kalau saya nggak ada istirahat Boleh. gitu ya. Kan mau mulai ingin terjun ke seni. Oh iya tuh. Udah gitu kan biar kerja keras biar turun ya. Ya. Udah Bisa ya. Sanip yang kecil ini. Udah ya. Nanti lanjut Yuk. lagi ya. Duh indung ngaraksa ngajaring anak najan rusing mata pusing teu weleh duduk mikanya asing di mong jeung di timang duh indung ngapin ngadama-dama anak ngamumule buah hati ngajungjung tur wugung
Wah, tenyangka si Iro. Betul, kelihatan sekarang. Betul. Sudah bisa sekarang Sudah Iro. bisa. Sudah Benar, bisa benar. diabarkan lah. Apa itu Lamun diabarkan? mabuk mah. Bagus ya. Ya, ya, ya. Kalau aku pada curiga bukan udah bisa disebarkan, sudah bisa dimaklarin sama dia gitu tahu. Bagus suaranya. Jadi suaranya bagus, sesuai juga Mantap, dengan badannya ya. mantap. Luar biasa. Ih, Abot apaan sih? Si Kang Abot ya. Iro bisa jadi presenter, bisa Setuju. nyanyi, Nyanyi. multi talent. Multi talent. Multi talentan. Laras. Wah, segala bisa iya mah. Ini di dapur oke bisa di Oh. dapur. Komo. Istri yang baik, Istri yang baik. kemudian suami ibu yang baik. Ibu yang baik. ibu rumah. Dan ini jadi istri yang setia. Oi. iya. Jika nyanyi wae nya judul. Dangdut. Segala bisa, dibunuh kayak bisa iya mah. Iya. Begini, Kang Dian atau Roh, Nah. budaya yang lain ya bisa hilang lah ya. Bisa Udah banyak ya budaya-budaya apa Iya. seni calung tradisi. mulai Ya. tertinggalkan. Artinya terguras oleh zaman gitu Jangan. Tang. Mohon. Tapi melihat Sanip Maklar masih ada yang meminta siraman tadi. Ngarasma sampai Ngaras sekarang sekarang masih masih ada. banyak yang meminati. masih gitu, kuat Kak. gitu. Kemudian ya, masih kental juga, bukan artinya tadi kontranya itu adalah keyakinan terhadap yang maha kuasa itu kemudian pudar, bukan. Iya. Tapi percaya diri bahwa ini adalah tadi tidak menghargai, menghormati karya-karya leluhur gitu. Nah, Roh, Iya, jadi tanyain lagi so. Jadi menurut pengamatan Kang Dian nih ya, apa sih yang melandasi tradisi upacara adat ngaras itu bisa sampai sekarang masih bisa banyak yang meminati gitu untuk bisa mengadakan acara itu. Sedangkan yang lain ada kan yang udah nggak ada gitu. Nah, menurut Akang dari faktor apa itu? Dari alat ke, apakah dari syairnya apa? Iya. Ya, satu materi bisa survive atau bertahan itu karena seberapa jauh, seberapa besar materi tersebut menyumbangkan makna kepada masyarakat. Saya pikir kandungan makna itulah yang menjadikan ngaras itu tetap diminati oleh masyarakat. Kan tadi dijelaskan bahwa betapa banyak makna yang tersirat dan tersurat dalam acara ngaras. Bagaimana dia bisa membaca, oh saya itu memang harus seperti Hanjuang, harus seperti Kebesi, harus seperti Beringin, harus seperti Wargu yang bisa banyak menyumbangkan manfaat terhadap orang lain. Jadi makna yang terkandung dalam ngaras itulah yang saya pikir yang menjadi faktor utama kenapa upacara ngaras masih bertahan dan masih diminati. Karena masyarakat melihat ada makna-makna yang harus diambil dan itu bisa diaplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Saya pikir itu dibanding dengan seni-seni yang lain yang tiba-tiba mungkin sekarang hilang atau sekarang masih sakarat awal, nanti sakarat akhir dan selanjutnya itu karena sumbangannya tidak terlalu besar memberikan makna terhadap kehidupan masyarakat. Itu bisa seperti itu. Ada beberapa materi seni yang kemudian ditinggalkan karena ternyata upamanya materi seni itu hanya memberikan sumbangan hanya sampai pendengaran saja. Enak didengar, udah selesai. Tidak ada masuk ke dalam hati dan itu kemudian menjadi bermakna dan itu diaplikasikan dalam kehidupan Jadi sehari-hari. tidak merubah pola pikir kehidupan kalau seni yang lain. Iya. Tapi kalau ngaras Kalau dan ngaras itu nyiram, saya pikir itu ada nilai-nilai untuk kehidupan lah. berarti dalam pemikiran ya tidak Dalam tidak, pemikiran. Oh iya harus seperti ini gitu. Iya. Kan sekarang banyak yang seni-seni yang hilang itu karena sumbangannya tidak terlalu besar, hanya sebatas enak, hiburan. 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 Roh, mending bertugas sebagai praktisi seni ngaras dan nyiram. Ini Gitu. menyiram terus enggak apa. Jadi nanti sumbangannya Tong 50.000, 100.000, 200.000 kan tadi Cina kurang sumbangannya Lebih besar, kurang, lebih gitu. bertahan itu. Ya, jadi sumbangannya kurang, jadi tergerus oleh zaman, hilang weh. Gitu. Inilah perbandingannya di dunia sastra. Di dunia sastra itu adalah materi populer. Ya. Yang kedua kids, yang ketiga memang mengandung nilai sastra tinggi. Iya. Yang bertahan itu yang mengandung nilai sastra tinggi karena apa? Karena di situ ada nilai-nilai keabadian. Kalau yang populer mungkin 1-2 tahun itu populer. Ya. Tapi tahun kelima, tahun Cepat keenam hilang. cepat hilang. Oh,
Karena ya. sumbangan mananya tidak terlalu besar. Tapi yakin roh. Sumbangan. Sumbangan makna. Sumbangan lagi, Itu sumbangan bukan lagi. sumbangan uang. Lain Arina pikiran mah sumbangan kotak ama gitu. Bukan ya. Tapi sama Kak Abot. Ya. Abot mah berpikirna Sanip mah sedih sanya. Kenapa? Oh sedih. Sabab najan lega sawah da moal kabawa maut. Walaupun sawahnya itu banyak, banyak. Lega imah. Nggak akan kebawa mati. Lega imah tidak akan bawa ke mati. Lega banyaknya kendaraan dan sebagainya. Makanya Kang tapi Sanip- Abot mah yakin. Kenapa? Lega tarang. Makanya Kang Sanip. Jidatnya yang luas. Jidatnya. Jadi bisa. Makanya Kang Sanip, itu kan sawah lega. Dari sekarang sudah ditulisin buat siapa gitu. Tapi ya yakin bahwa yang tadi ngaras masih tetap bahwa bertahan, yakin itu mah. Ya. Kalau masih masyarakat di Jawa Barat Sunda masih ada upacara perkawinan. Perkawinan, pernikahan ya. Pernikahan, ya. yakin. Ya. Pastilah. Kemudian dirame-rame atau di kan anjuran kan, Ya. wajib harus diberitahukan kan. Ya. Pasti itu akan. Tapi jadi tongtonan anu menarik teh nya. Iya. Gitu. Oke. Itu pergeseran tadi teh. Iya. Pergeseran bentuk dan pergeseran fungsi. Fungsi. Boleh-boleh saja kan? Boleh saja. Hukum budaya itu memang seperti itu. Oke. Hukum budaya itu Berarti ada keterkaitan juga dengan para seniman-senimannya ya Kang ya. Jadi bergantung mungkin pada kreator. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan seni tradisi kita ingin lestari, berarti bagaimana kita berusaha untuk bisa melestarikannya, begitu ya. Iya. Jadi mungkin ketika kita bisa menjelaskan tentang makna apa dari upacara adat ini, banyak nilai yang positifnya, mungkin masyarakat kita juga akan mengerti dan mungkin akan banyak yang ingin melakukan upacara itu, gitu ya. Ya sebenarnya kita sudah kita sudah dikasih pagar rambu-rambu. Sudah diatur dengan undang-undang pemajuan kebudayaan di situ. Bagaimana melindungi, bagaimana mengembangkan, memanfaatkan dan membina itu sudah diatur. Kita sudah ada rambu-rambunya itu. Terima kasih lah kalau dalam ngaras kemudian kesana siraman tidak kaku gitu kan. Iya. Insya Allah Dan mudah-mudahan. yang tadi juga kata Kang Sanip tentang upacara adat Sunda Ngaras ini kan ada kemiripan ya dengan dengan upacara adat yang ada di Jawa. Yang di Jawa misalkan gitu Ada, ada yang seperti ini. Tapi kita ini bukan plagiat Bukan ya, plagiat. maksudnya dalam Bukan tanda plagiat. petik. Saya tekankan tadi bahwa Pak Hidayat itu mengadopsi sungkeman di Lebaran. Ya. Dari sana jadi Ya. Menjadi kebiasaan. Dan ada yang beda ya, kalau mungkin di Midodareni itu beda. tidak ada ngawasuh sampean gitu ya, mencuci Saya kaki. tahu yang saya tuh bisa jadi ada, tapi yang pasti yang ada di Suda itu bukan dari Midadarin itu, tapi dari Lebaran tadi. Dari itu ya. Dari kehidupan yang nyata yang saya sebutkan tadi. Oke. Dan kalau misalkan mau berkembang atau mau berkreasi lagi dengan acara ngaras ini mungkin bisa, silahkan. Sangat bisa. Syah ya. Sangat bisa kan pemajuan kebudayaan itu ada pengembangan, ada pemanfaatan. Tuh. Itu Nah, bisa. yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah yang penting maknanya yang tidak berubah ya. Setuju. Ya. Betul Kang Abot, Iro, bahwa ada undang-undang baru untuk pelestarian budaya, disebut undang-undang pemajuan, sehingga ada 10 borang yang harus dipertahankan semuanya, tiap-tiap daerah itu. Dan itu Ngaras termasuk di dalamnya. Laras ada adat isi adat gitu. Jadi kalaupun Iroh tidak punya pekerjaan, udah aja kembangkan budaya itu. Oke, dan mungkin nanti Kang Dian ya di obrolan budaya berikutnya nanti kita mungkin bisa membahas lagi mengenai seni-seni tradisi Sunda yang mungkin sudah mulai dilupakan, tapi mungkin nanti kita bahas lebih dalam lagi, mungkin bisa memperkenalkan kembali ya kepada masyarakat. Itu bisa. Strategi seperti itu. Ya kayaknya kita obrolan ini sudah sampai ujung akhir. Iya. Dan Iroh ujung doakan, buku bukan ya? Iroh doakan semoga upacara siramannya nanti Ngaras Kang Sanip lancar ya. Amin. Amin. Iya. Insya Allah ada rencana lah mau Iya. gitulah. Betul, orang tuanya masih ada nggak? Lah? Orang tuanya masih Udah ada. meninggal. Ya, mencarilah orang tua asuh aja. Boleh kan? Boleh. Boleh tuh.
Oke, dan sahabat budaya mungkin sampai di sini ya, Ya. Pembahasan kita dalam acara obrolan budaya. Saya Iro. Saya Sanip. Saya Abot. Iya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan budaya RRI Bandung, obrolan yang ringan tapi bermakna, ngobrol seputar ria kehidupan, diselingi tawa canda bersama, ada musiknya, ada pesan